Hai guys, welcome to our channel. Hari ini kami akan membahas aluminium zinc magnesium alloys, terutama tipe A7050 dan 7075. Jadi ini adalah jenis aluminium seri 7000 series ya. Dan ini aluminium alloy yang sifat mekanisnya tertinggi di dunia. Jadi kalau kita lihat dia punya tensile strength bisa sampai 572 megapascal. Jadi seperti baja. Jadi umumnya aluminium itu hanya 250 sampai 350 megapascal ya. Dan ini setelah di heat treatment bisa mencapai 572 megapascal. Jadi luar biasa. Dan bukan itu aja, elongationnya bisa mencapai 11% walaupun tensile strength-nya, kekuatan tariknya tinggi ya. Jadi selain kuat juga duktil, karena duktilitas itu acuannya di atas 5% disebut sebagai material duktil dan bisa mencapai 11%. Nah, material 7075 ini dulu dikembangkan oleh Japanese Navy sebelum Perang Dunia Kedua ya. Jadi Jepang itu mengembangkan secara rahasia oleh Sumitomo Metal ya, sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, waktu kapal Jepang itu tertangkap oleh Amerika, itu diselidiki material itu jenisnya apa, aluminium itu. Dan seperti biasa, Barat itu selalu bilang reverse engineering, artinya dikembangkan lagi gitu. Padahal itu kan sebenarnya curian daripada Japanese Navy ya. Dan itu dikembangkan oleh Alcoa. Alcoa itu perusahaan Amerika. Sehingga pada tahun 1945 itu distandarkan A7075 itu sebagai material untuk aircraft industry. Jenis ini banyak dipakai oleh PT Dirgantara Indonesia yang di Bandung, yaitu 7050, 7075. Dan setelah di machining dari blok itu banyak terjadi machining chip maupun sisa-sisa potongannya. Dan ini tidak disukai oleh secondary melting. Secondary melting artinya material sisa itu dilebur kembali menjadikan balokan ya. Kemudian balokan itu dibuat komposisi sesuai dengan yang dibutuhkan seperti ADC 12 standar Jepang, dan itu maksimum zincnya itu hanya 2,5%. Kalau A380 maksimum zincnya itu 3%. Tapi karena zinc ini di atas 6%, jadi agak sulit mencampur, tidak bisa langsung dicampur ya. Nah, makanya jenis scrap chipnya itu, machining chipnya, bubutan itu tidak terlalu disukai karena zincnya tinggi gitu. Padahal material ini sifat mekanisnya luar biasa. A7050, 7075 hari ini kita bahas. Dan kita akan uji dengan dua macam metode, yaitu menggunakan X-ray gun dan menggunakan spektrometer. Terima kasih. Ini memperlihatkan beberapa contoh potongan dari aluminium A7050 ya. Kalau di pasaran, di pedagang itu orang awam mereka sebutnya dural. Sebenarnya ini bukan dural, tapi terminologi yang salah sudah bertahun-tahun digunakan ya. Kalau dural atau duramin itu sebenarnya seri 2000 ya. Jadi aluminium copper alloy ya, bukan seri 7000. Tapi ya mereka sudah lama menggunakan dan sudah terbiasa. Mereka sebut sebagai dural. Material ini aluminium A7050. Kita akan uji dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan X-ray maupun menggunakan spektrometer. Kenapa saya ragu? Karena aluminium ini light metal ya, jadi kadang-kadang alat X-ray gun ini kurang presisi ya. Jadi buat counter check, saya akan uji dengan spektrometer juga. Ya, dengan alat ini keluar 7050 X-ray gun nih. Aluminium ini ditunjukkan dengan LE ya. Jadi tidak nunjuk langsung aluminium tapi melalui LE. Ini pengujian material 7050 standar aerospace seri 7000
menggunakan spektrometer. Tadi kita sudah uji dengan X-ray gun. Kita akan bandingkan hasilnya gitu. Seri 7 ini. Seperti kawan-kawan lihat, hasilnya luar biasa ya. Fi-nya sangat rendah, 0,106. Kemudian diikuti dengan zinc 4,04. Kemudian Cu 2,31, magnesium 1,28. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini, zinc masih lebih dominan, kedua Cu, tembaga, yang ketiga baru magnesium. Makanya kita bahas diagram aluminium zinc alloy. Kalau kita lihat diagram aluminium zinc binary phase diagram ya, diagram 2 fase, pada kondisi liquid itu zinc dan aluminium larut sempurna ya, seperti gula dan air gitu. Dan pada ruang temperatur dengan kadar zinc 4% itu saya lihat juga itu satu fase ya, jadi aluminium alfa, jadi bukan aluminium murni, artinya aluminium alfa itu zinc atom zinc itu larut di dalam atom aluminium ya. Tapi kalau pada 6% itu saya lihat ada fase eta yang lambang huruf Yunani itu seperti huruf N itu ya. Dan ini tentu bukan hanya mewakili dua elemen, tapi kan ada elemen lain seperti tembaga, ada juga magnesium, di mana ada presipitasi koheren yang lebih kompleks, sehingga sifat mechanical property-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium alloy lainnya. Ini hanya untuk gambaran aja bahwa pada 4% itu kalau hanya ada aluminium dan zinc aja, tidak terjadi fase lain, hanya ada aluminium alfa. 6% itu ada presipitasi, tentu karena ada tembaga, copper, ada magnesium, terbentuklah fase intermetallic coherent precipitation yang membuat sifat mekanisnya jauh lebih tinggi setelah dilakukan heat treatment. Kalau saya lihat gambar ini, ternyata 7050 lebih banyak digunakan dari 7075. Jadi kalau saya lihat memang materialnya lebih murni ya, karena besinya dari 7075 itu lebih rendah. Jadi untuk 7050 itu pertama digunakan untuk frame untuk jendela ya. Terus sambungan antara sayap dan bodi itu juga kritikal ya, karena harus disambung, tidak boleh terjadi keretakan. Terus bagian konstruksi dalam dari sayap itu juga menggunakan 7050 ya. Sedangkan untuk 7075 itu hanya bodi di bagian atas saja menggunakannya. Jadi dalam hal ini A7050 lebih dominan daripada 7075. Setelah menonton video ini, kalau Anda suka, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dankeschön.